Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berisikan anggota. Yang pertama saya sendiri, Gonini Dirga Aswin Pratama dengan NIM 2021 0410 605, dan kemudian ada Yunita Devi dengan NIM 2021 0410 574, dan ada Reisca Ervina Purno dengan NIM 2021 0410 583, dan yang terakhir ada Iin Endang Sulastri dengan NIM 2021 0410 596. Dan inilah hasil dari kelompok kami yang membawakan dari PT Gudang Garam. Dan berikut adalah contoh-contoh sistem yang ingin kami bawakan. Yang pertama yaitu tentang Knowledge Management System, dan yang kedua ada Manufacturing Resource Planning, dan ada Enterprise System, yang terakhir ada Supply Chain Management. Dan yang pertama akan dibawakan oleh Reisca Ervina Purno. Perkenalkan, nama saya Reisca Ervina Purno dengan NIM 2021 0410 583. Di sini saya akan menjelaskan tentang Knowledge Management System. Produk sini ada 3. Yang pertama ada handmade produk, machine made produk, dan low tar nikotin. Yang pertama, handmade produk. Ada 4 kemasan, contohnya seperti yang di bawah. Ada Klobot, Sriwedari, Jaya, dan Patra. Yang kedua tentang machine made produk. Contohnya Gudang Garam series, ya contohnya di bawah sini. Dan ada low tar nikotin. Contohnya seperti yang digambar. Selanjutnya ada kemasan berbahan kertas. Contohnya ada 3 gambar itu. Dan yang terakhir kemasan berbahan kaleng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iin Endang Sulastri. Saya Iin Endang Sulastri dengan NIM 2021 0410 596. Di sini saya akan menjelaskan sistem Manufacturing Research Planning. Di sistem ini terdapat fitur jumlah karyawan atau sumber daya manusia. Di jumlah karyawan terdapat 2 fitur, yaitu ada kelompok umur dan jenjang pendidikan. Dari kelompok umur bisa dilihat diagram perbandingannya. Di sini terdapat 9,1% karyawan dengan umur kurang dari 25 tahun, 49,5% 25-35 tahun, 9,0% di antara 36-45 tahun, 22,2% antara 46-55 tahun, dan 0,2% dari lebih dari 55 tahun. Kemudian dari jenjang pendidikan, ada 9,8% karyawan dari lulusan SD, 8,3% lulusan SMP, 50,1% lulusan SMA, 7,5% lulusan diploma, dan 24,3% lulusan sarjana. Kemudian akan dijelaskan oleh Honi Dirga Aswin Pratama.
Di sini saya Goni Dirga Asun Pratama ingin membawakan sistem enterprise system. Dan contohnya yaitu finance. Di bawah ini merupakan contoh data per tahun 2021 dengan pendapatan penjualan 114,5 triliun, kemudian penghasilan komprehensif 7,6 triliun, dan yang terakhir volume penjualan dengan 89,7 miliar batang. Dan ini rincian data pengeluaran. Pada rincian data pengeluaran, kita bisa melihat data-data pengeluaran perusahaan sehingga kita bisa memperkirakan jika harga bahan baku mengalami kenaikan. Kita bisa menekan pengeluaran di bagian yang lain. Dan kemudian akan dibawakan oleh Yunita Devi. Perkenalkan, nama saya Yunita Devi dengan NIM 202104100574 akan membawakan tentang supply chain management. Pada bagian supply chain management terbagi menjadi dua, yaitu warehouse dan supplier. Di bagian warehouse, kita bisa melihat sisa bahan baku dan perkiraan kapan waktu bahan tersebut akan habis. Sehingga pada batasan tertentu, sistem akan langsung menghubungi supplier agar langsung mengirim bahan baku tersebut ke perusahaan. Lalu di bagian supplier, kita bisa melihat kapan supplier mengirim bahan baku tersebut dan berapa jumlah yang mereka pasok ke perusahaan kita. Dan sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.